Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nanda Hairunisa Rabiul Awaliyah dari kelas A, jurusan PG PAUD semester 1. Saya akan membuat tugas video tentang bahasa Indonesia. Sejarah lahirnya bahasa Indonesia bermula dari bahasa Melayu yang digunakan pada abad ke-7 di kawasan Asia Tenggara. Penggunaan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu dapat dibuktikan dari sebuah prasasti di Palembang tahun 683 yang penulisannya masih menggunakan bahasa Melayu. Sejak saat itu, bahasa Indonesia atau bahasa Melayu telah dijadikan sebagai bahasa sehari-hari oleh rakyat. Namun, seiring berjalannya waktu, bahasa Melayu mulai beralih fungsi sebagai bahasa perhubungan antar golongan, pedagang, dan kerajaan yang terus meluas di Nusantara. Perluasan ini terus berlanjut hingga abad ke-17 ketika Belanda menduduki Indonesia. Memasuki abad ke-20, rakyat Indonesia merasa butuh sesuatu untuk bisa mengikat mereka sebagai bangsa yang bersatu. Setelah itu, rakyat pribumi pun sepakat menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu mereka. Bahasa Melayu pun distandarkan oleh rakyat tanah air yang kemudian disebut sebagai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kemudian resmi menjadi bahasa persatuan atau bahasa nasional pada tanggal 28 Oktober 1928 yang bertepatan dengan Sumpah Pemuda. Sesuai usulan dari Muhammad Yamin dalam Kongres Sumpah Pemuda, beliau menyumbangkan ikrar Sumpah Pemuda yang berbunyi, bahasa persatuan Indonesia adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan diartikan sebagai bahasa yang digunakan oleh rakyat Indonesia untuk berkomunikasi antar sesama. Tujuan dari bahasa terbagi menjadi 4. Yang pertama, tujuan praktis yang digunakan untuk sebagai komunikasi sehari-hari. Yang kedua, tujuan artistik sebagai sebuah bahasa indah yang digunakan sebagai pemuas estetis. Yang ketiga, tujuan pembelajaran, bahasa sebagai media untuk mempelajari berbagai ilmu pengetahuan, baik dalam lingkup bahasa itu sendiri atau dari luar bahasa. Yang keempat, atau yang terakhir, yaitu tujuan filologis, bahasa digunakan untuk mempelajari naskah-naskah tua, untuk menyelidiki latar belakang sejarah manusia, kebudayaan, dan adat istiadat perkembangan bahasa. Bahasa Indonesia mempunyai 2 kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia diantaranya berfungsi mempererat hubungan antar suku di Indonesia. Fungsi ini sebelumnya sudah ditegaskan di dalam butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Ini berarti pula bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional yang kedudukannya berada di antara bahasa-bahasa daerah. Kedudukan bahasa Indonesia ini sebagai bahasa negara yang dikukuhkan sehari setelah kemerdekaan RI dikumandangkan atau seiring dengan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Menegaskan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa dalam penyelenggaraan administrasi negara, seperti bahasa dalam penyelenggaraan pendidikan dan sebagainya. Fungsi dari bahasa Indonesia yaitu yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Artinya seluruh kegiatan kenegaraan dan penyelenggaraan harus menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa pengantar pendidikan. Di Indonesia, kegiatan belajar mengajar di sekolah dan di lingkungan perguruan tinggi menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantarnya. Yang ketiga, bahasa komunikasi tingkat nasional. Dalam hal ini, bahasa Indonesia berfungsi sebagai hal yang berhubungan dalam kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional, serta kepentingan pemerintah lainnya. Yang keempat, bahasa media massa atau penyampaian berita lewat media massa juga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa baku. Dan yang terakhir, bahasa pengembangan dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya,
Manfaat belajar bahasa Indonesia yaitu memudahkan komunikasi dengan orang lain. Sebagai bahasa nasional dan bahasa pemersatu, bahasa Indonesia digunakan di seluruh wilayah Nusantara oleh suku apapun di daerah manapun. Oleh sebab itu kita perlu belajar bahasa Indonesia untuk lebih memperluas komunikasi dengan orang lain di daerah-daerah lain di Indonesia. Ragam bahasa terbagi menjadi dua, yaitu ragam lisan dan ragam tulisan. Ragam lisan merupakan bahasa yang digunakan oleh pemakai dalam bahasa berkomunikasi. Ragam lisan standar misalnya orang berpidato atau memberi sambutan situasi perkuliahan atau ceramah. Ragam lisan non-standar misalnya dalam percakapan antar teman, di pasar, di sekolah, atau di perkuliahan, atau dalam kesempatan non-formal lainnya. Sementara ragam bahasa tulis menggunakan huruf sebagai unsur dasarnya. Hal ini berkaitan dengan ejaan, tata bahasa, dan kosakata. Kelengkapan tata bahasa seperti bentuk kata ataupun susunan kalimat. Ketepatan pilihan kata, kebenaran penggunaan ejaan dalam mengungkapkan ide.